garis 23821122. Pada kesempatan ini saya praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Lembur Selatan. Berikut video pembelajarannya. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Oh, ternyata ini variasi ya, posisi berdiri dalam kelas ini. Ada yang pakaiannya tidak dimasukkan. Sebelum saya lanjut, ya, yang pertama, kemudian dalam kelas juga ini, kayaknya kotor sekali. Siapa ketua kelas ini? Oh, ini. Kenapa tidak dibersihkan pagi ini atau apa tadi sebelum Bapak Guru masuk? Baik, yang dua ini tuh secara dalam ini kayaknya mereka ini kurang terlalu tertib. Secara dalam dulu. Ya, silakan. Sebelum lanjut, kemudian sebelum saya lanjut lagi ini ada sampah-sampah yang terjadi kami. Terlebih dahulu saya mengajak kalian untuk berdoa, ya. Satu orang untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindungan-Mu pada malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menghirup udara segar dan dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya Bapa, sekarang kami memulai kegiatan kami. Kiranya Engkau selalu menuntun dan melindungi kami, serta menjaga kami dalam proses kegiatan kami, baik pada saat ini maupun untuk yang selanjutnya. Doa ini kami persatukan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semangat pagi. Pagi. Kalau masih semangat, pungut sampahnya dulu. Semangat. Ya. Jadi jangan semangat pungut sampah dulu. Silakan sampah-sampah kemudian apa yang di belakang itu dirapikan. Ya. Itu tuh. Ada permen apa ya, silakan semua di tempat sampah. Ya. Ya. Untuk kehadiran ini semuanya hadir. Ya. Terima kasih kepada anak-anak karena sudah mengungut sampahnya dan ruangan kita bersih. Kalau ruangan kita bersih, pasti pikiran kita juga pasti bersih. Baik, yang berikut di kompetensi awal, ya, mengingat kembali materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya berkaitan dengan kinematika gerak lurus itu, besaran-besaran mengenai pengukuran pada jarak perpindahan, kecepatan, kelajuan, ya. Kemudian juga peserta didik mampu memahami, ya, gerak lurus beraturan atau GLBB. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah beberapa minggu yang lalu berbicara tentang jarak. Jadi jarak itu sudah kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kemarin. Ya. Dan pada hari ini kita sebelum kita
gerak vertikal. Gerak vertikal itu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Atau ya, dari jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ya, tentang GLBB. GLBB sama dengan GLBB adalah gerak. Definisinya satu orang. Ya, GLB gerak lurus beraturan. Yang lintasannya berupa garis lurus. Baik, saya sampaikan di sini adalah tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan berbasis masalah atau problem based learning itu, serta penggunaan aplikasi CAD, peserta didik mampu menganalisis karakteristik besaran fisis pada gerak jatuh bebas atau gerak vertikal dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan sikap percaya diri. Ya, seperti itu. Yang berikut pemahaman bermakna sebelum ini. Lihat di dalam gerak vertikal ke atas memiliki kecepatan awal dan saat akan bergerak, dan semakin lama kecepatannya berkurang hingga sampai di titik maksimum yang dapat dicapai benda karena dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi bumi. Kalau misalnya melemparkan sesuatu, lempar batu ke atas, semakin di atas dia semakin kecepatannya semakin berkurang. Sampai di titik puncak, maka kecepatannya di titik puncak kecepatannya sama dengan 0. Kecepatannya sama dengan 0. Ya. Nah, kemudian gerak vertikal ke bawah. Ke bawah itu semakin ke bawah semakin kecepatan semakin berjalan, semakin besar. Semakin besar. Kalau kita mau hubungkan dengan energi kinetik dan energi potensial itu, energi kinetik itu kalau dia misalnya energi kinetiknya itu semakin ke atas maka semakin kecil. Kalau energi potensialnya semakin ke atas semakin besar. Itu kalau kita hubungkan dengan energi kinetik dan energi potensial. Seperti itu. Yang berikut, gerak jatuh bebas adalah gerak benda jatuh yang dipengaruhi percepatan gravitasi bumi menuju ke permukaan bumi tanpa kecepatan lama. Jika gesekan udara diabaikan, jadi jika gesekan udara diabaikan saya sudah sampaikan. Kemudian itu pembuatan air mancur misalnya, supaya terlihat indah harus memperhatikan kecepatan awal semburan. Kemudian melemparkan benda ke atas mencapai titik maksimum dan memperhatikan kecepatan awal. Saya sudah sampaikan juga. Untuk lebih memahami ini, saya minta beberapa peserta didik untuk melakukan percobaan atau eksperimen, ya. Bisa. Ya, dua orang, satunya pegang stopwatch, kemudian yang lain ini, ya, bisa di. Ini satunya. Kertas, dengan ini kertas. Mana kertas? Ini nanti masuk di pertanyaan formatif, kita lakukan demonstrasi kecil. Berdiri di atas meja. Ya, satu orang yang berdiri di atas meja. Ya, satu orang. Mana kertas di sini lagi. Ada kertas satu, minta kertas satu. Bisa itu kertasnya. Ini Pak. Adik-adik, kita perhatikan demonstrasi kecil ini. Satu orang ini dia memegang kertas dan kelereng. Kertas ini dengan kelereng, lalu ada koin. Ini ada kelereng atau bola TikTok, kayak bola lato-lato. Ya. Yang ini
Perhatikan dia punya demonstrasi kecil ini. Bola dua jenis benda ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Dari ketinggian tertentu. Perhatikan benda ini terhadap jatuh bebas ini. Pertanyaannya bisa saya tanyakan nanti. Ya, coba jatuhkan. Iya, sudah ya? Sudah lihat? Yang pertama, kertas dengan kelereng ini mana, atau lato-lato ini mana yang jatuh lebih dulu? Lato-lato. Kertas kemudian. Sekarang coba lato-lato dengan koin. Ya, jatuhkan. Dari ketinggian 2 meter. Ya, coba jatuhkan. Oh, sama. Sama. Ya, Pak. Nah, kalau sama, coba kertas ini dibikinkan. Dia ada gumpalan. Tambah dengan ini. Ya. Lato-lato dengan kertas gumpalan sudah digumpalkan begitu, sudah jatuhkan. Jatuh bebas. Lato-lato. Beda sedikit ya. Beda sedikit. Itu kenapa? Karena masa berbeda, Pak. Karena dipengaruhi oleh berat benda atau massa benda itu sendiri. Pertanyaan begini, apakah gaya gravitasi itu dipengaruhi oleh massa benda? Bisa tidak? Tergantung gaya benda. Ya. Ataukah permukaan benda? Ya. Bagaimana permukaan benda? Itu tergantung jenis benda yang pertama, massa benda itu bisa pengaruhi. Kemudian itu ya, bentuk dari suatu benda itu bisa mempengaruhi ya kecepatan benda pada saat jatuh. Lihat pertanyaan tematik. Apakah adik-adik semua pernah melihat kelapa jatuh? Sudah? Ya, Pak. Apa yang terjadi? Menurut kamu apa yang terjadi ketika kelapa jatuh itu? Dia tidak ada Cepat jatuhnya, Pak. tidak ada yang memberi aksi ya, tidak ada yang memberi gaya terhadap terhadap kelapa yang jatuh. Karena pengaruh oleh gaya gravitasi dari ketinggian tertentu. Kemudian jika kelereng dijatuhkan sama batu, bersama batu atau kertas begitu, bersama kertas ya, mana yang akan sampai terlebih dahulu tadi? Tadi ini lato-lato atau ini ya. Kemudian itu jika kelereng dijatuhkan atau lato-lato itu tadi dengan bulu ayam, mana yang akan sampai terlebih dahulu? Lato-latonya. Ya, sudah. Tadi sudah kita amati demonstrasi kecil tadi yang sudah dilakukan oleh teman kalian berdua atau bertiga tadi. Dari ketinggian tadi yang sudah mungkin kamu sudah cakap ya. Yang berikutnya adalah dalam bentuk diskusi atau kerja kelompok, dan pertemuan kemarin saya sudah bagikan kamu dalam bentuk kelompok, dan hari ini sudah tinggal reaksinya saja ya. Saya akan membagi LKPD-nya untuk kalian kerjakan ya. Ada beberapa pertanyaan di sini dan punya hubungannya dengan demonstrasi kecil tadi ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Itu silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 25 menit ya? Ya, Pak. 25 menit. Di awal LKPD itu ada buah apel yang jatuh. Ya, mengibaratkan buah apel yang jatuh dan bebas.
Tujuannya itu ya, menerapkan persamaan bisnis, pada gerak vertikal dalam pembelajaran persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Itu LKPD itu menganalisis besaran-besaran bisnis pada gerak vertikal dan menganalisis perbedaan karakteristik gerak bebas, gerak vertikal ke bawah dan gerak vertikal ke atas. Ya, sudah 20 menit ya, sudah 20 menit. Ya, oke. Kita presentasi lebih dulu kelompok 1.
kepada kelompok 1 waktu dan tempatnya, dan kelompok 2 ya, diperhatikan, didengar, simak baik-baik ya. Siapkan segala sesuatu yang mau ditanyakan atau mau silakan kelompok 1 silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Mari. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berkaitan dengan gerak lurus, gerak vertikal. Kepada teman Efri saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan atau disediakan di LKPD. Yang pertama, lakukan percobaan berikut: menjatuhkan batu dengan selembar kertas secara bersamaan dari ketinggian yang sama tanpa diberi kecepatan awal atau dari keadaan diam. Benda mana yang terlebih dahulu menyentuh lantai? Jelaskan mengapa. Setelah kami melakukan percobaan, benda yang lebih terdahulu menyentuh lantai itu batu. Karena batu memiliki massa lebih besar dari kertas, yang menyebabkan batu tersebut lebih cepat menyentuh lantai daripada kertas. Dan juga dipengaruhi luas permukaan, karena luas permukaan batu lebih kecil sedangkan luas permukaan kertas lebih besar dari batu tersebut. Soal nomor 2. Selembar kertas tadi kalian kemas, kemudian kalian jatuhkan bersamaan dengan koin tanpa diberikan kecepatan awal atau dari keadaan diam dari ketinggian yang sama. Benda mana yang terlebih dahulu menyentuh lantai? Jelaskan mengapa. Yang jatuh terlebih dahulu itu koin, karena massa dan jenis benda itu berbeda. Karena kecepatan benda akan dipengaruhi oleh ketinggian. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah gerak jatuh bebas. Pada jatuh bebas, ketiga persamaan GLGB dipercepat yang kita bicarakan pada kegiatan sebelumnya tetap berlaku. Hanya saja V0 kita hilangkan dari persamaan karena harganya 0, dan lambang S pada persamaan tersebut kita ganti dengan H yang menyatakan ketinggian, dan A kita ganti dengan G. Jadi ketiga persamaan tersebut yaitu VT sama dengan G kali T. H sama dengan setengah dikali G kali T kuadrat. VT sama dengan akar dari 2 kali G kali H. Keterangannya, G itu sama dengan kecepatan gravitasi, satuannya itu meter per sekon kuadrat. H sama dengan ketinggian benda, satuannya itu meter. T sama dengan waktu, satuannya sekon. VT sama dengan kecepatan pada saat T, satuannya meter per sekon. Baik teman-teman, itu saja hasil diskusi kami. Bila ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Satu aja. Berkaitan dengan jatuh bebas. Silakan. Dua mangga jatuh dari pohon. Contohnya buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Iya. Atau apa yang jatuh dari pohon? Buah apel, buah
dan bebas. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok ini. Beri aplaus dulu, ya. Semangat ya. Ya. Beri aplaus kepada kelompok satu. Silakan duduk. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu guru, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dua. Kelompok 2. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan materi tentang gerak vertikal. Kepada teman Sisko saya persilakan. Oke. Di LKPD ini kita diperlihatkan dengan percobaan sebelumnya tadi yang telah teman presentasikan di depan. Di mana di sini ketentuannya lakukan percobaan berikut: menjatuhkan batu dengan selembar kertas secara bersama dari ketinggian yang sama tanpa diberi kecepatan awal atau dari keadaan diam. Benda mana yang lebih dahulu? Berdasarkan percobaan di atas, apakah massa benda mempengaruhi baku sampai benda ke tanah? Jawaban iya, karena semakin berat massa benda, gaya tarik gravitasi bumi semakin kuat, sehingga gravitasi benda ke tanah semakin cepat. Pertanyaan nomor 2, melepaskan bola vertikal ke atas. Besaran apa yang menyebabkan benda bisa bergerak vertikal ke atas? Jawabannya yaitu besaran vektor, karena besaran yang menurut arah juga nilai. Kesimpulan dari semua materi yang kita terima tadi tentang gerak vertikal. Yang pertama, gerak vertikal. Gerak vertikal ke bawah memiliki arah gerak dan percepatan yang sama dengan gerak jatuh bebas. Hanya saja benda dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal tertentu, sehingga persamaannya seperti berikut. Yang pertama, kecepatan pada saat T atau Vt sama dengan F0 atau kecepatan V0 atau kecepatan awal ditambah percepatan gravitasi dikali waktu. Berarti ketinggian benda sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan gravitasi dikali waktu pangkat 2. Sudah itu, kecepatan pada saat T kuadrat sama dengan kecepatan awal dikuadratkan ditambah 2 kali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Sudah itu, gerak vertikal ke atas. Selama bola bergerak ke atas, gerakan bola melawan gaya gravitasi yang menariknya ke bumi, sehingga percepatan gravitasinya semakin bernilai negatif. A sama dengan min G atau percepatan gravitasi. Akhirnya bola diperlambat setelah mencapai tinggi tertentu yang disebut tinggi maksimum. Bola tidak dapat naik lagi. Pada saat ini kecepatan bola 0. Oleh karena tarikan gaya gravitasi bumi tak pernah berhenti bekerja pada bola, menyebabkan bola bergerak turun. Pada saat ini bola mengalami jatuh bebas, bergerak turun dipercepat. Persamaannya sebagai berikut: Vt atau percepatan pada saat T sama dengan V0 atau kecepatan awal dikurang Gt atau gravitasi dikali waktu. Sudah itu, ketinggian benda atau H sama dengan V0 atau percepatan awal dikali waktu dikurang setengah dikali percepatan gravitasi dikali waktu pangkat 2. Sudah itu, kecepatan pada saat T atau Vt kuadrat sama dengan
V0 kuadrat atau kecepatan awal di pangkat 2 dikurang 2 kali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Itu saja dari kami teman-teman, pelajaran tentang gerak vertikal, baik itu gerak vertikal ke atas maupun gerak vertikal ke bawah. Ya. Oke teman-teman, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Pertanyaan dari saya, mengapa bola jika digerakkan ke atas akan gerakan bola melawan gaya gravitasi? Mengapa? Mengapa jika bola dijatuhkan ke atas, dilemparkan ke atas, dia berlawan dengan gaya gravitasi? Oke, terima kasih pertanyaan dari teman Nata. Pertanyaan tadi, kenapa jika bola dilemparkan ke atas itu melawan gaya gravitasi? Oke, di sini kami menjelaskan alasannya. Yang pertama, gaya gravitasi itu gaya tarik bumi yang berpusat pada pusat bumi, sehingga dia tidak ada di luar bumi. Semua benda ditarik untuk jatuh ke bumi, sehingga gaya gravitasi itu menarik semua benda, baik itu yang di luar bumi atau yang baik yang ada di bumi, itu mendekat ke titik gravitasi yaitu di pusat bumi. Mungkin ini kita bisa karena berdasarkan dari bumi berpusat pada pusat bumi. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Masih ada? Silakan. Sudah. Baik. Beri aplaus dulu. Karena sudah menjawab pertanyaan pada LKPD. Saya menyampaikan terima kasih karena sudah bisa menjawab yang sudah menjadi tanggung. Silakan dulu. Ya, baik adik-adik, kalian tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal pada LKPD dan sudah melakukan demonstrasi kecil berdasarkan panduan atau prosedur pada LKPD. Dan dari dua kelompok ini sudah menjawabnya dengan sempurna. Sekali lagi berikan aplaus. Dan dari apa yang kamu kerjakan dan sampaikan, kedepannya tetap lebih semangat lagi ya pada hari ini dan menerima materi tetap dengan antusias yang sangat baik menerima materi pada hari ini. Perlu kalian ketahui bahwa apa tujuan atau poin-poin penting ya pada LKPD yang kalian buat tadi. Yang pertama adalah macam-macam gerak vertikal. Yang pertama gerak jatuh bebas, yang kedua gerak jatuh ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas yang tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awal sama dengan 0. Ya, seperti teman-teman di kelompok 1 tadi dibilang buah kelapa yang jatuh. Karena buah kelapa yang jatuh itu karena dipengaruhi gaya gravitasi yang tidak memiliki kecepatan awal. Dia tidak memberikan gaya pada kelapa untuk memiliki kecepatan awal atau dari ketinggian tertentu. Sedangkan jatuh gerak vertikal ke bawah itu dia memiliki kecepatan. Kita memberikan gaya atau dilempar begitu. Dilempar ke atas dan dilempar ke bawah itu memiliki kecepatan awal. Ya. Nah. Perhatikan ini gerak jatuh bebas. Di situ ini gerak jatuh bebas. Ini gerak gerak ke vertikal ke bawah. Ini ya, gerak vertikal yang memberikan gaya karena ada orang. Nah, sedangkan ini mungkin bendanya masih dalam di atas ini telapak tangan ya, masih keadaan diam tanpa memiliki kecepatan awal. Ini dilempar
dilempar ke atas. Kemudian setelah dilempar, lalu bola ini sampai di ketinggian tertentu. Sampai di ketinggian, kecepatannya sama dengan 0. Ini kalau sudah dicapai di puncak, maka kecepatannya sama dengan 0. Lalu dia jatuh kembali. Semakin ke bawah, kecepatannya semakin besar. Ya? Ya. Tapi energi kinetiknya semakin kecil. Energi semakin tinggi bendanya, energi potensialnya semakin besar. Sedangkan energi kinetiknya semakin kecil. Karena apa? Kalau persamaan energi potensial itu MGH, ya, MGH. EP sama dengan MGH. Massa benda itu dipengaruhi massa benda dan percepatan gravitasi dan ketinggian. Jadi energi potensial itu dipengaruhi itu. Begitu juga. Sedangkan energi kinetik itu hanya dipengaruhi dengan kecepatan. Ya. Massa benda juga dengan kecepatan. Tapi kalau sudah dicapai di puncak, maka energi kecepatannya 0. Energi kinetik juga 0 pasti. Sudah otomatis. Gitu. Atau saya mau lihat ini. Ini. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini H. Untuk mencari H-nya adalah setengah GT dikuadratkan. Makanya kalau misalnya kecepatan dipengaruhi ketinggian. Nah, lihat ini secara matematis V kuadrat sama dengan 2GH. Kalau misalnya ini saya sambung ini V kuadrat ini dihilangkan kuadrat maka menjadi akar. Atau V sama dengan akar dari 2GH. Begitu ya. G ini adalah kita pastikan G misalnya ini G10. G10 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan H-nya misalnya ini 2 meter tadi, ketinggiannya 2 meter. Maka 2 kali 10 kali 2. 2 kali 10 20 kali 2 40. Akar 40 maka Akar 2 sama dengan akar 4. Akar 4 dikali akar 10. Boleh akar 2 akar 10. Akar 4 dikali akar 2 Akar Akar 4 sama dengan 2 akar 10, Pak. akar 4 dengan akar 10. 40 ya. Sama dengan Berarti 2 akar 10. Seperti itu ya. Begitu kalau P sama dengan dipengaruhi batu, kecepatan yang dipengaruhi batu. Ini H terhadap batu ya. Ini kecepatan terhadap gravitasi. G dikali T. T-nya 10 waktunya berapa? 0,2 sekon. Jatuh 0,2 sekon. Sampai di ini ya. Seperti itu ya. Kemudian ini ada juga rumus gerak vertikal ke bawah. Dan seterusnya. Baik ya, itu saja ya materi hari ini ya. Dan kedepannya jangan lupa tetap belajar dan semangat karena ujian sudah di depan pintu. Ujian semester kita semester 1. Dalam nama Bapa, ya Bapa, terima kasih atas penyertaan sedia pada kegiatan ini kami dapat menjalankan dari menjawab dan semangat yang Bapa, kami sekarang berusaha tidak hanya sebagai kami dan untuk kami saat kami uji ini sebagai besar. Terima